Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @walensky10. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Lelaki Tanpa Kepala. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu nampak seorang gadis cantik keluar dari sebuah klub malam dengan rok super mini dan jaket jeans menutupi tubuh seksinya. Jam menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Di area parkir depan klub malam itu, dia nampak sedang menunggu seseorang dengan wajah cemberut. Berkali-kali dilihat jam tangannya lalu dengan emosi membanting kaki ke aspal. Wanita itu nampak sangat kesal. Lalu datang mendekat seorang lelaki kekar berwajah khas orang daerah timur, datang menghampirinya. Si Tommy belum datang jemput Vin. Biasanya jam segini udah nongkrong di parkiran, tanya lelaki itu. Iya nih Bang Edo, dia nggak jemput kali, mungkin masih marah. Soalnya kemarin kita habis berantem. Biasa dia cemburu gitu, jawab sang gadis. Ya udah tenang aja, apa mau Bang Edo antar? Sebagai penjaga keamanan di sini, Bang Edo juga wajib mengamankan aset klub, ucap pria itu setengah bercanda. Gadis itu tersenyum lalu menjawab, gak usah deh bang, Vina pulang naik taksi aja. Bang Edo bisa cariin taksi buat Vina gak? Oh siap cantik, gak usah pakai dicari, tuh udah ada yang standby kok dari tadi, jawab Bang Edo sambil menunjuk ke sebuah taksi yang parkir tidak jauh dari situ. Akhirnya gadis itu pulang naik taksi, tapi dirinya tetap kesal karena Tommy pacarnya tidak datang menjemput. Gadis itu namanya Vina, seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta terkenal di kota itu. Seorang gadis cantik berwajah Indo, karena papanya berasal dari Prancis, sedangkan mamanya asli orang Jawa. Orang tuanya tinggal di kota C, sedangkan dia kuliah di kota B dan tinggal di tempat kos tidak jauh dari kampusnya. Pada awalnya segalanya berjalan lancar. Vina fokus kuliah demi mengejar cita-citanya, tapi kemudian takdir berkata lain. Kedua orang tuanya tewas dalam sebuah kecelakaan, membuat dirinya kini hidup sebatang kara. Lalu demi menyambung hidup dan membiayai kuliahnya, dia bekerja part-time sebagai DJ di sebuah klub malam yang lumayan kondang di kota itu. Sebuah pekerjaan yang sangat ditentang oleh pacarnya Tommy, seorang anak pengusaha yang kuliah satu kampus dengannya. Karena dengan profesinya itu, Vina kerap menjadi incaran godaan para pria pengunjung klub yang sering membuat Tommy cemburu. Mereka jadi sering bertengkar, lalu akhirnya setelah tidak lagi menemukan kecocokan, mereka pun putus. Tapi Vina tidak ambil pusing, dia mencoba untuk tetap enjoy. Malam itu waktunya giliran Vina tampil. Dia memang mendapat jatah tampil setiap malam minggu, malam favorit para pengunjung. Karena wajahnya yang cantik dan seksi, serta keterampilannya meramu musik, Vina memang menjadi DJ primadona para pengunjung. Tapi semenjak putus dengan Tommy, kini timbul masalah baru. Dirinya sering bingung mencari tumpangan pulang, karena selama ini Tommy lah yang rutin antar jemput dirinya ke tempat kerja. Dia beberapa kali pulang naik taksi, tapi berhubung memakan biaya yang lumayan banyak, dia mulai berpikir untuk mencari cara lain. Seperti malam itu, seusai bekerja, dirinya bingung mau pulang naik apa. Lalu Siska, teman seprofesinya, coba memberi saran. Lo mending pulang naik ojek aja Vin, harganya murah meriah, dijamin gak nguras kantong. Gue juga kalau gak dijemput pacar gue sering kok pulang naik ojek, ucap Siska. Suatu pilihan yang masuk akal, batin Vina. Kebetulan tidak jauh dari lokasi klub ada pangkalan ojek yang standby 24 jam, patut dicoba. Tapi gue saranin, lo jangan pilih ojek yang masih muda ya, soalnya sering pada usil, kegatelan, terus bawa motornya biasanya ugal-ugalan. Siska menambahkan, kemarin aja sepupu gue sampai masuk rumah sakit
Gara-gara tukang ojek bawa motornya ngebut, akhirnya nabrak. Untung sepupu gue nggak apa-apa, ujar Siska lagi. Oh gitu, oke deh sis, nanti gue coba. Makasih ya sarannya, jawab Vina sambil tersenyum. Oke sama-sama, ya udah gue balik dulu ya, soalnya cowok gue udah nunggu di depan. Lu hati-hati ya, Siska pamit. Akhirnya setelah dipikir-pikir secara matang, Vina berniat mengikuti saran Siska. Dia menuju pangkalan ojek yang letaknya tidak jauh dari lokasi klub. Di sana nampak beberapa tukang ojek yang sedang bermain kartu. Spontan berhenti begitu melihat Vina datang mendekat. Ojek neng, ayo sama abang, langsung jalan gak pakai lama, ucap salah satu dari mereka. Satunya membalas tidak mau kalah. Ama abang aja neng, abang kasih diskon harga murah, yang penting neng mau pegangan kencang. Sambil matanya jelalatan perhatikan Vina. Yang satunya lagi yang tampangnya paling tengil langsung maju ke depan. Ama abang aja neng. Buat neng, abang kasih gratis, tapi abang minta nomor teleponnya ya, ucapnya sambil cengar-cengir. Vina bagi terpaku di tempatnya, semua di luar dugaannya. Tapi memang persis seperti yang Siska bilang, mulut mereka semua usil gak karuan. Akhirnya Vina mengurungkan niatnya, lalu pergi menjauh, diiringi kicauan para tukang ojek itu yang bahasanya makin tidak enak didengar. Kini dia tambah bingung, rencananya buyar. Dia masih bimbang bagaimana caranya supaya bisa pulang. Tapi kemudian matanya menangkap sosok lelaki setengah tua, nampak duduk di samping motor, di bawah lampu jalan yang redup sambil menghisap sebatang rokok. Vina ingin mendekat, tapi ia ragu, takutnya bapak itu bukan tukang ojek, karena dia tampak menyendiri, jauh dari kumpulan ojek-ojek tengil tadi. Tapi karena dia butuh untuk segera pulang, akhirnya dia memberanikan diri mendekati bapak itu. Saat Vina mendekat, bapak itu seperti tidak menyadari kedatangan Vina. Dia tampak sedang melamun. Lalu Vina memberanikan diri bertanya, Pak, maaf, bapak ojek bukan? Ucap Vina ragu-ragu. Bapak itu kaget, sontak berdiri lalu menjawab, iya neng, neng mau ngojek? Tanya sang bapak sambil mematikan rokoknya. Iya pak, bapak bisa antar saya pulang ke arah kampus pak, ucap Vina menjelaskan. Oh bisa neng, tapi maaf, bapak gak bisa kenceng-kenceng, soalnya motor bapak motor butut, larinya pelan, jawab si bapak sambil menunjuk motornya. Oh gak apa-apa pak, yang penting sampai, saya juga takut kalau naik motor kenceng-kenceng, jawab Vina sambil tersenyum. Ya udah, ayo neng, jawab si bapak sambil menyerahkan helm butut kepada Vina. Lantas sang bapak menyalakan motornya, tapi nampaknya motor tuanya itu sangat sulit dihidupkan. Akhirnya setelah berusaha keras berkali-kali, motornya dapat dihidupkan sambil mengeluarkan suara berisik dan asap knalpot yang lumayan banyak. Singkat cerita, akhirnya Vina diantar si bapak ojek sampai depan gerbang kos-kosan. Saat Vina membayar, sang bapak kebingungan karena tidak punya uang kembalian. Maaf neng, bapak nggak punya kembalian, ucapnya dengan wajah bingung. Ya udah bawa aja pak, nggak apa-apa kok, jawab Vina sambil tersenyum. Jangan neng, bapak nggak enak, lebihnya banyak banget, ucapnya lagi sambil menyerahkan uang itu kembali pada Vina. Ya udah nggak apa-apa pak, nanti lain kali kalau ketemu lagi bapak bisa kembaliin ke saya, jawab Vina memberi solusi. Oh gitu neng, ya udah nanti lain kali kalau ketemu lagi ingetin bapak ya, takut lupa. Akhirnya dengan ragu-ragu bapak itu menerima ongkos pemberian Vina. Tapi tiba-tiba bapak itu berucap, apa neng besok mau bapak jemput dari sini biar impas gitu neng, kata si bapak menawarkan. Ah nggak usah pak, lagian besok saya libur, udah lain kali aja pak, saya mau masuk dulu, nih helmnya, jawab Vina sambil menyerahkan helm itu, lalu masuk ke dalam meninggalkan si bapak yang masih bingung. Singkat cerita, malam minggu berikutnya, saat Vina usai bekerja, kebetulan teman kerjanya menawarkan tumpangan pulang, yang langsung diterima dengan antusias, lumayan ngirit ongkos, ucap Vina. Tapi saat mereka baru saja keluar dari parkiran klub, nampak sang bapak ojek tempo hari sedang duduk di atas motor, gelisah seperti sedang menunggu seseorang. Vina lalu meminta agar temannya menepikan mobil mendekat ke arah sang bapak.
Lalu Vina menurunkan kaca mobil sambil setengah berteriak, "Pak, lagi nunggu siapa?" Si bapak terkejut. Si Eneng, kebetulan saya emang lagi nunggu Eneng. Tiap hari saya kesini, tapi gak pernah ketemu. Ini saya mau kasih uang kembalian tempo hari," ucapnya sambil menyodorkan sejumlah uang. Vina terkejut dalam hati, dia kaget, bercampur kagum dengan sikap sang bapak. Lalu dengan tersenyum dia membalas, "Udah gak usah Pak, buat Bapak aja, gak apa-apa kok, saya ikhlas," ucap Vina pelan. Jangan gitu Neng, saya yang gak enak, ini kan bukan hak saya," jawab sang bapak kebingungan. "Udah gak apa-apa Pak, buat Bapak aja, buat beliin bensin. Udah ya Pak, saya jalan dulu," balas Vina, lalu menutup jendela mobil dan kemudian melaju pergi. Tapi sayup-sayup terdengar suara sang bapak memanggil-manggil dirinya. Dia cuma bisa tersenyum dan kagum. Di zaman seperti ini, masih ada orang sejujur bapak itu. Malam minggu berikutnya, Vina kembali pulang menumpang mobil temannya. Ternyata teman kerjanya itu baru pindah rumah, tidak jauh dari tempat kos Vina. Jadi mereka bisa terus pulang bareng. Tapi begitu mobil mereka akan keluar tempat parkir, di depan sana sudah terlihat bapak ojek yang kemarin. Tapi kali ini, Vina tidak berniat untuk berhenti. Melihat Vina ada di dalam mobil yang melaju, si bapak berusaha untuk mengejar, tetapi gagal karena motornya sulit dinyalakan. Vina menyaksikan semua itu dari kaca spion mobil. Melihat hal itu, temannya bertanya kepadanya, "Ada apa sih Vin? Kok kayaknya si bapak itu pengen banget ketemu sama lo?" ucapnya sambil terus menyetir mobil. Nggak ada apa-apa kok, gue cuma lagi malas aja." Lalu Vina menceritakan tentang peristiwa saat dia naik ojek dengan bapak itu, termasuk tentang masalah uang kembalian. Mendengar cerita Vina, temannya lantas senyum-senyum sambil geleng-geleng kepala. Vin, kok jadi ribet gitu sih? Lagian apa susahnya lo temuin bapak itu? Kan dia niatnya baik. Lo gak boleh kayak gitu, kan kasihan bapaknya, ucap temannya coba memberikan nasihat. Vina terdiam. Dalam hati dia merasa menyesal dengan sikapnya barusan. Nasihat temannya itu ada benarnya, dia yang keterlaluan. Akhirnya malam minggu berikutnya dia berniat menemui si bapak. Dia berencana mau menerima uang kembalian itu sambil dia memberikan makanan. Maksudnya dia tetap ingin memberikan sesuatu kepada bapak yang baik dan jujur itu. Mungkin kalau diberikan makanan, bapak itu tidak akan menolak, apalagi mengembalikannya. Tapi malam itu si bapak malah tidak nampak ada di tempat dia biasa menunggu. Vina dan temannya yang menunggu di mobil pun jadi bingung. Setelah dirasa cukup lama menunggu, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi. Tapi baru beberapa meter mobil melaju. Di ujung sana, di bawah temaram lampu jalan, Vina nampak melihat sesuatu. Dari belakang seperti seseorang sedang duduk di atas motor. Vina kira mungkin itu si bapak. Tapi Vina bisa memastikan karena orang itu duduk sambil kepalanya menunduk dalam-dalam. Vina penasaran, temannya diminta untuk memperlambat laju mobil. Dan ketika jarak mobil dan orang itu sudah dekat, Vina nampak kaget bukan kepala. Orang yang duduk di atas motor itu ternyata bukan sedang menundukkan kepala, tapi ternyata memang tidak ada kepalanya. Vina menjerit ketakutan. Temannya kaget dan bingung tidak tahu apa yang terjadi. "Kenapa Vin? Ada apa?" tanya temannya dengan nada panik. "Jalan Ci, buruan jalan." Vina ketakutan sambil memalingkan wajah. Suci temannya tidak mengerti apa yang terjadi dengan Vina. Tapi melihat Vina yang ketakutan, dia menginjak gas mobil dan pergi dari situ. "Vina, ada apa sih? Lo jangan bikin gue takut deh," tanya Suci kepada Vina yang nampak masih ketakutan. Akhirnya setelah didesak-desak, Vina baru mau bicara. "Tadi gue lihat setan Ci, kepalanya buntung." Vina bicara sambil gemetar, wajahnya pucat. "Yang bener loh, di mana?" tanya Suci terheran-heran. "Itu tadi deket klub malam sebelum tikungan, persis di bawah lampu jalan." Vina coba menjelaskan. "Yang tadi lo minta jalan pelan?" tanya Suci coba memastikan. "Iya betul, emang lo gak lihat?" "Enggak tuh, gue gak lihat apa-apa, lo salah lihat kali." Vina cuma bisa diam, dadanya masih berdegup kencang, masih terbayang-bayang penampakan seram yang tadi dia lihat. "Udahlah, mungkin lo kecapean, jadi lo rada halu gitu. Kan lo tadi tampil nonstop, gak pakai istirahat,"
ucap Suci lagi sambil mencoba meyakinkan Vina. Vina menarik nafas dalam-dalam. Mendengar penjelasan Suci, hatinya jadi ragu-ragu. Mungkin benar apa yang dikatakan temannya itu. Malam ini memang sangat melelahkan. Nggak tahu deh Ci, gue bingung. Gue pengen cepet-cepet pulang aja, gue mau langsung tidur, pinta Vina kepada Suci. Sesampainya di tempat kos, Vina langsung menuju kamar mandi dan mencuci muka, seolah-olah berharap semua yang tadi dia lihat ikut hanyut terbawa air. Hari-hari berikutnya Vina coba menyibukkan diri di kampus. Dia ingin mengalihkan pikirannya dari bayangan setan kepala buntung itu yang masih melekat dalam ingatannya. Hingga tiba malam minggu berikutnya. Walaupun masih trauma, tapi Vina kini jauh lebih tenang. Kejadian itu sedikit demi sedikit sudah bisa dilupakannya. Malam itu dia tidak bisa pulang bareng Suci, karena tadi Suci izin pulang cepat untuk menjemput orang tuanya di bandara. Jam menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Pelataran parkir klub malam telah sepi. Di luar jalan raya pun nampak sepi. Tadinya Vina menunggu bersama dua orang temannya, tapi satu persatu mereka dijemput, dan kini tinggal Vina sendiri menunggu taksi yang lewat. Lalu tiba-tiba, dari tempat ia berdiri samar-samar dia melihat sosok bayangan di seberang jalan. Seperti seseorang sedang berdiri membelakanginya sambil menunduk. Dan ketika perlahan orang itu membalikkan badan, nampak di bagian lehernya penuh darah dan ternyata kepalanya tidak ada. Vina menjerit keras ketakutan. Tapi tiba-tiba sosok tanpa kepala itu mendekat ke arahnya dan tangannya seolah-olah ingin menyentuh dirinya. Vina tidak mampu bergerak, tubuhnya terasa lemas sampai dia tidak kuat berdiri dan terduduk di tanah. Sosok itu makin dekat. Dan ketika beberapa langkah lagi sosok itu sampai di depannya, tiba-tiba ada suara seorang laki-laki memanggil dirinya dari belakang. "Vin, kamu kenapa?" Bang Edo datang, lalu memegang bahu Vina yang terduduk lemas di tanah. Dan Vina pun akhirnya pingsan. Vina terbangun, kini dia ada di kamar kosnya. Kepalanya terasa pusing, badannya lemas. Lalu muncul Suci dari dapur. Vin, lu gak apa-apa? Ini diminum dulu," ucap Suci sambil menyodorkan segelas air putih. Diraihnya gelas itu, kemudian diminumnya secara perlahan. "Lu kenapa Vin? Tadi Bang Edo telepon gua, katanya lu pingsan di depan klub malam. Lu sakit?" tanya Suci lalu duduk di sampingnya. Vina menggeleng tidak menjawab. Dia masih coba-coba mengingat apa yang terjadi pada dirinya. "Lo mau makan gak? Gue masakin mie instan tuh, mumpung masih anget," sambung Suci sambil terus memandangi Vina yang tampak lesu. "Gue lihat setan kepala buntung itu lagi, Cik. Tapi tadi gue lihat jelas banget. Gue takut banget, Cik," Vina bicara perlahan. Suci menarik nafas sambil tersenyum, lalu mencoba menenangkan sahabatnya itu. "Gua sih nggak tahu ya Vin, tapi kalau menurut gua lo butuh liburan deh. Soalnya udah sebulan ini lo kerja kayak orang gila, ngoyo banget." Vina menunduk sambil menutupi wajah dengan kedua telapak tangannya. Dia sendiri bingung dengan semua peristiwa yang sudah ia alami. Singkat cerita, akhirnya Vina mengikuti anjuran Suci. Dia ambil cuti dari pekerjaannya. Selama libur, Vina menyibukkan diri dengan tugas kuliahnya, dan setiap malam dia istirahat di kamar kos. Dia tidak berani kemana-mana. Suci dengan setia mendampingi temannya itu. Hampir tiap malam, mereka ngobrol berdua di kamar kos Vina. "Vin, gue baru inget, itu kemarin urusan sama bapak ojek gimana? Lo jadi ketemu dia?" tanya Suci sambil terus ngemil. "Nggak jadi Ci, udah gue tungguin tapi dia nggak pernah nongol lagi. Tahu deh kemana. Terus lo masih niat mau ketemu sama dia nggak? Kasian lo Vin, kayaknya udah tua gitu. Kan waktu itu dia bilang hampir setiap hari dia nyariin lo. Giliran ketemu lo malah menghindar." "Iya juga sih, tapi kan gue nggak tahu dia di mana. Orang gue waktu itu juga cuma sekali-kalinya naik ojek sama dia." Suci berhenti ngemil, lalu serius memandang wajah Vina. "Jangan-jangan dia sakit Vin, kan dia berkali-kali datengin nyariin lo. Mungkin dia kecapean, siapa tahu rumahnya jauh. Aduh Vin, kasian banget kan?" Suci bicara dengan nada memelas. "Terus gue harus gimana? Gue kan gak tahu rumahnya." "Kita tanya aja sama tukang ojek pangkalan situ, siapa tahu mereka bisa kasih info. Gimana?" Suci menunggu jawaban Vina. Males gue, orangnya pada tengil, keganjenan. Gak boleh ngelihat cewek bening dikit langsung rame,"
Jawab Vina ketus. Terbayang sikap para tukang ojek itu terhadap dirinya. Ah, itu mah gampang. Kalau emang lo mau, nanti gue kasih tahu caranya. Suci berbinar-binar merasa mendapat ilham. Akhirnya keesokan harinya mereka mendatangi pangkalan ojek dekat klub malam itu. Nampak beberapa motor berjajar rapi dan para tukang ojek yang sedang ngobrol. Melihat ada dua gadis cantik mendekat, sontak saja suasana pangkalan langsung riuh. Tapi belum sempat mereka berkicau, suasana tiba-tiba menjadi hening. Ternyata kedua gadis itu datang bersama seorang lelaki kekar dengan wajah khas orang timur. Berdiri di samping gadis-gadis itu sambil melotot. Bang Edo, ada apa bang? Mau ngojek? Ucap salah satu tukang ojek dengan nada super sopan. Enggak, ini temen gue ada perlu sama lu semua. Sambil menatap semua tukang ojek pangkalan itu. Ada apa neng? Ada yang bisa dibantu? Jawab tukang ojek yang waktu itu paling tengil, tapi sekarang jadi paling kalem. Abang kenal nggak sama tukang ojek yang sering mangkal juga di sini? Orangnya udah tua, motornya rada butut gitu. Jawab Vina memulai pertanyaan. Semua tukang ojek itu saling pandang dengan mimik wajah menduga-duga. Lalu salah satunya kemudian menjawab. Oh, maksud neng Mang Udin kali ya? Ucapnya kepada Vina. Iya kali bang, soalnya saya nggak tahu namanya. Waktu itu cuma sekali saya naik ojek sama dia, terus udah nggak pernah ketemu lagi. Abang kenal sama dia? Nggak terlalu kenal sih neng. Emang dia sering ikut mangkal di sini, tapi nggak pernah gabung sama kita. Biasanya dia datang mangkal kalau malam, itu di dekat lampu jalan situ kan? Jawab abang ojek itu sambil menunjuk arah yang dimaksud. Iya betul. Sekarang dia ada di mana ya? Kok nggak pernah kelihatan? Tanya Vina lagi. Wah, nggak tahu neng. Soalnya orangnya pendiam gitu, jarang ngomong. Jadi kita nggak tahu dia biasa mangkal di mana aja. Tapi kayaknya dia bukan orang sekitar sini deh. Jawab abang itu lagi. Sesaat suasana menjadi hening. Lalu salah satu abang ojek itu ikut bicara. Tapi dia pernah bilang sama saya kalau dia punya saudara rumahnya sekitar sini, namanya Mang Engkos. Nah, kalau Mang Engkos mah saya kenal, suka ngojek juga. Ucapnya memberikan solusi. Wajah Vina nampak sedikit gembira. Lalu dengan cepat dia membalas. Abang tahu rumahnya Mang Engkos. Abang bisa antar kita ke sana. Ucap Vina antusias. Bisa neng, ayo kalau mau diantar ke sana. Jawab abang itu. Langsung menuju motornya. Singkat kata akhirnya Vina dan Suci diantar ke rumah Mang Engkos. Dan kini mereka sudah duduk berhadapan-hadapan dengannya di teras rumah. Maaf, Neng berdua siapa ya? Dan ada perlu apa datang kemari? Tanya Mang Engkos dengan sopan. Vina tersenyum dan mulai angkat bicara. Saya Vina Mang, dan ini teman saya Suci. Kita kesini bermaksud mau menanyakan tentang Mang Udin. Katanya beliau saudaranya Mang Engkos. Apa betul? Ucap Vina dengan sopan. Iya betul Neng, beliau itu paman saya. Memang ada perlu apa ya sama Mang Udin? Jawab Mang Engkos penuh tanya. Lalu kemudian Vina menceritakan semuanya, mulai dari saat dia naik ojek Mang Udin, masalah uang kembalian, dan tentang Mang Udin yang berkali-kali datang berusaha menemuinya. Mang Engkos terdiam menyimak, lalu tersenyum sambil menghela nafas dalam. Mang Udin emang begitu orangnya Neng. Dia gak pernah mau ambil yang bukan hak dia. Lalu Mang Engkos mulai menceritakan sebuah kisah panjang. Mang Udin itu dulunya tukang becak Neng. Biasa mangkal di pasar, langganannya banyak. Semua orang suka sama dia karena orangnya baik, jujur dan enggak perhitungan. Bahkan kalau sama orang yang gak mampu bayar, dia gak sungkan-sungkan memberikan tumpangan gratis. Tapi makin kesini penumpang becak makin sepi. Semua pada naik angkot atau ojek, lebih cepat dan praktis. Kasihan Mang Udin, sering gak dapat duit. Akhirnya becaknya dijual, hasilnya dibelikan motor. Ya karena uangnya cuma sedikit, cuma dapat motor butut. Tapi Mang Udin gak putus semangat. Dia getol nyari penumpang, bahkan sampai tengah malam. Sebetulnya dia narik sampai malam gitu bukan sekedar cari uang. Sejak istrinya meninggal, dia tinggal sendirian. Dan mereka gak punya anak, jadi sering malas pulang. Di rumah sepi katanya. Saya udah nawarin dia ikut tinggal di sini saja, tapi dia gak mau. Dia emang gak pernah mau ngerepotin orang. Waktu itu aja ada barang penumpang yang kelupaan di motor dia. Langsung dia cari muter-muter keliling kota buat balikin itu barang. Salut saya sama Mang Udin.
Vina dan Suci nampak khusyuk menyimak cerita dari Mang Engkos. Lalu akhirnya Vina bertanya, "Terus sekarang Mang Udinnya kemana, Mang?" Mang Engkos terdiam lesu, lalu menjawab pelan, "Mang Udin udah gak ada, Neng. Udah meninggal." "Ah?" Vina dan Suci serentak teriak kaget. Keduanya melongo sambil saling pandang, seolah tidak percaya. Mang Engkos menunduk, wajahnya terlihat sedih, lalu mulai kembali bercerita. "Kejadiannya beberapa minggu yang lalu. Saya nggak tahu persis, tapi yang pasti malam minggu atau minggu dini hari. Saksi mata bilang Mang Udin nampak terburu-buru mengejar sebuah mobil. Terus dia oleng kesenggol truk sampai jatuh masuk kolong truk. Badannya utuh, tapi kepalanya terlindas, hancur sampai putus. Astaga, jangan-jangan..." Vina terperajat sambil menutup mulutnya dengan tangan, lalu memandang Suci yang tidak kalah kagetnya. Akhirnya dengan tergesa-gesa Vina mengajak Suci pamit dari rumah Mang Engkos. Wajah Vina nampak sangat ketakutan. Namun kini juga ada rasa bersalah yang menghantui dirinya. Di dalam mobil mereka berdua lebih banyak diam, hanyut dalam pikiran masing-masing. Sesekali Suci melirik ke arah Vina. Temannya itu nampak sangat terpukul. Lalu Suci mulai angkat bicara, memecah kesunyian. "Terus sekarang gimana, Vin?" ucap Suci pelan sambil tetap memegang setir mobil. "Nggak tahu deh, Ci. Gue juga bingung. Gue takut banget, Ci. Gue juga jadi ngerasa salah," jawab Vina panik. "Apa mungkin setan kepala buntung yang sering datang itu arwahnya Mang Udin?" tanya Suci lagi. "Gue nggak tahu, Ci. Lo jangan tanya gue deh. Kita berdua sama-sama nggak ngerti masalah beginian," jawab Vina kebingungan. Akhirnya mereka berdua sampai di kamar kos Vina. Wajah keduanya masih tampak tegang. "Ci, lo nginep di sini ya, temenin gue nggak berani sendirian, Ci," ucap Vina dengan wajah memelas. "Aduh Vin, gue nggak bisa. Di rumah gue lagi banyak kerjaan, tugas gue numpuk noh," jawab Suci menjelaskan. "Lo tega banget sih, Ci. Malam ini aja deh please." "Ya udah oke, tapi malam ini aja ya. Besok pagi-pagi gue langsung cabut." Singkat cerita, akhirnya masa cuti Vina telah habis. Mau tidak mau dia harus kembali bekerja malam minggu ini. Di atas panggung di meja DJ, Vina menjalankan tugasnya dengan perasaan gelisah. Kini dirinya selalu dihantui rasa ketakutan dan rasa bersalah. Malam itu di atas panggung, Vina yang biasanya energik kini lebih banyak diam. Matanya memandang kosong ke arah kerumunan pengunjung yang memadati lantai disko. Tapi tiba-tiba, di antara riuhnya suasana, samar-samar dia melihat seseorang berdiri diam mematung, diterangi kilatan cahaya lampu disko. Vina penasaran, dicobanya melihat lebih teliti. Akhirnya kini terlihat jelas. Sosok manusia tanpa kepala berdiri mematung ke arahnya, sambil tangannya menyodorkan sesuatu. Vina menjerit keras, tapi suaranya tenggelam oleh dentuman suara musik yang ada di tempat itu. Dia langsung berlari ke belakang panggung sambil menjerit-jerit. Beberapa orang nampak heran dengan tingkahnya itu, tapi dia tidak peduli. Vina langsung menuju ruang ganti, disusul oleh Siska dan Suci yang mengejar di belakangnya. "Vin, lo kenapa, Vin?" tanya Siska penasaran. Vina diam tidak menjawab. Gadis itu menangis ketakutan. Siska dan Suci cuma bisa saling pandang, tidak mengerti apa yang terjadi pada Vina. "Lo mending pulang aja, Vin. Ayo gue anterin. Ntar gue yang ngomong sama bos. Lo tenang aja," ucap Suci coba menenangkan Vina. Akhirnya Vina diizinkan pulang. Selama perjalanan Vina tidak henti menangis. Suci tidak tahu apa yang terjadi. Dia memilih diam. Sesampainya di kamar kos, baru Suci memberanikan diri kembali bertanya, "Lo sebenarnya kenapa, Vin? Kok kayak ketakutan gitu sih?" "Dia datang lagi, Ci. Setan kepala buntung itu datang lagi. Tadi gua lihat dia ada di dalam, di tengah-tengah lantai disko. Gue takut banget, Ci." Suci terkejut mendengar penjelasan Vina, tapi dia coba untuk tetap tenang. Sejenak dia diam, lalu akhirnya mulai bicara. "Ya udah Vin, lo nggak bisa begini terus. Mending kita cari jalan keluarnya." Vina berhenti menangis, selalu ditatapnya wajah Suci dan mulai bertanya, "Jalan keluar gimana, Ci? Gua nggak ngerti maksud lo." Suci tersenyum, lalu dengan tenang mulai menjelaskan. "Gini Vin, lo harus cari cara gimana supaya itu setan kepala buntung nggak ganggu lo terus. Gue bisa bantu lo. Gue kenal orang yang ngerti masalah beginian. Besok kita kesana, gimana?" Vina terdiam. Dia nampak bimbang,
Tapi akhirnya dia setuju dengan tawaran Suci. Akhirnya Vina dibawa Suci menemui seorang wanita parubaya namanya Bu Yati, seorang paranormal yang biasa menangani masalah yang berhubungan dengan hal gaib. Singkat cerita, kini mereka bertiga duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Ibu Yati nampak serius sambil memejamkan mata, sambil tangannya menggenggam tangan Vina. Ekspresi wajah Ibu Yati nampak berubah-ubah, sesekali seperti kaget, kadang manggut-manggut, lalu berubah sedih. Setelah beberapa saat, akhirnya dia membuka matanya, lalu mulai berbicara. Arwah itu tidak bermaksud jahat, Nak Vina. Dia hanya ingin menyampaikan sesuatu, ucap Ibu Yati. Vina dan Suci nampak terdiam serius mendengarkan. Lalu Vina coba bertanya, "Apa benar itu arwah Mang Udin, Bu?" ucap Vina penasaran. Ibu Yati mengangguk pelan lalu menjawab, "Mang Udin merasa punya hutang sama kamu. Dia ingin membayarnya. Biasanya arwah yang penasaran itu memang muncul apabila ada urusan yang belum selesai." Vina dan Suci terdiam saling pandang. Lalu Vina kembali bertanya, "Terus gimana, Bu? Saya nggak mau selalu didatangi arwah itu," pinta Vina lagi. Ibu Yati lalu menjawab dengan wajah serius, "Caranya adalah dengan menghadapinya, bukan menghindarinya. Bantu arwah itu menyelesaikan urusannya agar dia kembali tenang." Vina bingung. Dia tidak mengerti maksud dari ucapan Ibu Yati barusan. Ibu Yati lalu tersenyum kemudian menjelaskan, "Temui arwah itu, turuti apa maunya. Kamu jangan takut, dia bukan arwah yang jahat. Dia tidak akan menyakitimu." Vina tertegun lalu melempar pandangan ke arah Suci, seakan meminta masukan. Suci mengangguk pelan, akhirnya Vina menjawab, "Baik, Bu, nanti saya coba turuti saran Ibu." Singkat cerita, tibalah saat yang ditunggu-tunggu bagi Vina. Malam minggu kali ini akan sangat berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Di pelataran parkir klub malam, suasana terasa sunyi. Hujan gerimis makin menambah suasana mencekam di tempat itu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Vina dan Suci nampak duduk gelisah di dalam mobil yang terparkir sambil sesekali memandang ke arah jalan raya. Lalu tiba-tiba, di kejauhan di tengah rintik hujan muncul sosok bayangan. Nampak seperti seseorang duduk di atas motor. Samar-samar kepalanya terlihat seperti sedang menunduk dalam-dalam, diterangi temaram lampu jalan raya. Vina tercekat, dadanya berdegup kencang. Suci yang ada di sampingnya menyadari perubahan sikap temannya itu, lalu mencoba menenangkan. "Dia muncul ya, Vin? Gimana? Lu udah siap?" tanyanya perlahan pada Vina. Walaupun selama ini Suci tidak pernah melihat sosok menyeramkan itu, tapi dia seolah ingin berbagi rasa dengan Vina. Vina mengangguk pelan, tubuhnya gemetar. Suci menggenggam jemari Vina mencoba menguatkan. "Lu pasti bisa, Vin. Tenang, ada gue di sini yang siap bantu lu," ucap Suci lagi berusaha tersenyum. Vina diam sesaat. Ditariknya nafas dalam-dalam, diucapkan doa-doa dalam hatinya. Lalu dengan kepala tegak dia berucap, "Gue pasti bisa. Gue gak boleh takut. Semua pasti baik-baik saja," ucap Vina menguatkan diri. Lalu diambilnya payung. Dia keluar dari dalam mobil, kemudian perlahan mendekat ke arah sosok itu, diiringi rintik hujan di bawah payung hitam. Sosok itu diam tidak bergerak di tempatnya, seolah sedang menunggu sesuatu. Vina selangkah demi selangkah mendekat. Kini Vina sudah berdiri tidak jauh dari sosok itu, seorang lelaki tanpa kepala, duduk di atas motor, diam tidak bergerak. Vina merasakan dadanya semakin berdegup kencang, kakinya lemas, tangannya gemetar sambil memegang payung, tapi lalu dia coba kuatkan diri. Perlahan akhirnya Vina mulai memberanikan diri berbicara. "Pak, Bapak mau ketemu saya. Bapak ada perlu apa?" ucap Vina dengan suara yang bergetar. Sosok tanpa kepala itu diam tidak bergerak. Lalu tiba-tiba tangan kanannya seolah menyodorkan sesuatu. Vina kaget. Ditatapnya tangan yang nampak sangat pucat itu, tapi dalam genggaman tangan itu nampak kosong, tidak terlihat apa-apa. Lama dia terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi lalu dia memutuskan untuk melakukan gerakan seperti seolah menerima sesuatu dari genggaman tangan itu. "Iya, Pak, saya terima ya. Makasih banyak Bapak udah mau susah payah ketemu saya. Sekarang Bapak boleh pergi. Urusan kita sudah selesai," ucap Vina sambil menarik kembali tangannya. Sosok itu tetap diam tidak bergerak. Vina perlahan-lahan mundur, lalu dengan cepat berbalik arah, kemudian dengan langkah setengah berlari kembali menuju ke mobil.
Di dalam mobil, Suci dengan penasaran langsung bertanya, "Gimana Vin? Berhasil nggak? Lu nggak apa-apa kan?" Ucap Suci kepada Vina yang masih gemeteran. Vina tidak menggubris pertanyaan temannya itu. Matanya langsung tertuju ke tempat di mana sosok tadi berada. Hilang. Sosok itu hilang. Vina lalu mencoba mengarahkan pandangan ke seluruh area yang ada di situ. Nampak sepi, hanya rintik hujan yang nampak masih terus turun tidak henti. Akhirnya sejak saat itu sosok lelaki tanpa kepala itu tidak pernah lagi muncul. Tapi semua peristiwa itu sangat membekas dalam ingatan Vina. Kini Vina telah lulus kuliah dan bekerja di sebuah perusahaan multimedia terkenal di ibu kota. Tapi setiap kawan-kawannya mengajak kongko di klub malam, Vina selalu tegas menolak. Tidak peduli malam apapun itu, dia tidak akan pernah mau ikut, terutama malam minggu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.